Walaqad ahsana mangqala, dan sungguh baik orang yang mengatakan, ai al-mutakarribu, orang-orang yang takarrub kepada Allah. Ya khaufu ala nafsihi mayyatu, mengkhawatirkan dirinya sendiri. Mayyatubu, orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat itu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Fa kaifa tara hala man la yatubu, maka bagaimana engkau melihat kondisi orang yang tidak bertobat? Apa yang dia khawatirkan? Sedangkan orang yang sudah taubat saja masih khawatir terhadap dirinya sendiri. Bagaimana lalu orang yang tidak bertaubat itu? Fa in tubta, maka jika engkau bertaubat, summa nafattat taubata, kemudian engkau merusak taubatnya itu. Wa utta ila dambi sanian, lalu engkau kembali mengerjakan dosa yang kedua kalinya. Ini para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah, mamang-mamang sekalian. Kita akui bahwa kita sebagai manusia itu sering sudah istighfar, sudah minta ampun kepada Allah setelah melakukan dosa, lalu melakukan dosa yang sama lagi. Ini sudah diidentifikasi oleh Imam Ghazali. Bagaimana jika kita melakukan dosa yang kedua lagi? Sebelumnya kita bertobat, lalu tobat itu kita rusak lagi dengan melakukan dosa yang kedua. Bagaimana caranya? Fa'ud ila taubati mubadiron, maka kembalilah melakukan tobat dengan segera. Wa kulli nafsika, dan katakan kepada dirimu sendiri, la'ali, barangkali amutu, aku meninggal, dicabut ruhku oleh Allah SWT. Qabla an a'uda ila dambi hadhil marrata, sebelum aku mentobati dosa ini kali ini. Segeralah bertobat sambil mengatakan kepada diri sendiri, barangkali tobatku kali ini menjadi tobat yang terakhir. Segera tobatnya segerakan. Wa kadzalika, dan demikian juga salisan wa robian, jika kita melakukan dosa, segera katakan kepada diri sendiri, barangkali ini tobatmu tobat yang terakhir, segeralah bertobat sesudah melakukan dosa. Wa kama tahatta damba wal auda ilaihi khirfatan, dan sebagaimana engkau telah melakukan dosa dan kembali bertaubat satu kali, atau sebagaimana engkau melakukan dosa dan kembali melakukan dosa itu satu kali, khirfatan. Fattahid taubata wal auda ilaihi khirfatan, maka segeralah ambil taubat dan kembali ke bertaubat, khirfatan, satu kali juga. Falatakun fit taubati, dan jangan engkau jadikan taubat itu a'jaza minka fid dambi, itu lebih kurang atau lebih lemah dari engkau mengerjakan dosa. Kalau engkau mengerjakan dosa satu kali, tobatlah satu kali. Engkau mengerjakan dosa dua kali, tobatlah dua kali. Jangan sampai tobatnya kurang dari dosanya. Wala tai'as, dan jangan berputus asa. Wala yamna'ka syaitanu minat taubati bisababi dalika, dan jangan pernah setan melakukan taubat bisababati dalika, dengan sebab itu, sebab engkau merasa putus asa. Kok aku sesudah bertobat melakukan dosa lagi? Jadi percuma tobatmu. Jangan turuti perkataan setan itu. Sekali melakukan dosa, segera bertobat. Bertobat. Jangan turuti kata setan, jangan berputus asa. Fa innahu dilalatul khair, maka sesungguhnya tobat itu menjadi petunjuk kebaikan. Maunya tobat engkau, melaksanakan tobat engkau itu dilalatul khairi, itu menjadi petunjuk kebaikan.
Ama tasma'u qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiyarukum, paling baiknya kamu sekalian. Kullu muftanin, setiap dicoba. Hiyarukum kullu muftanin, paling baik kamu sekalian. Kullu muftain, setiap dicoba dengan melakukan dosa. Tawwabin, lalu engkau bertobat. Ai kabirul ibtila'i dzambi kasirut taubati minhu warruju'i ila Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah paling besarnya ketika kita dicoba dengan paling besarnya dosa, maka kita harus mengikuti dengan kasirut taubati, memperbanyak taubat minhu daripada dosa itu, warruju'i ila Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah taala, bin nadamati, dengan penyesalan, wal istighfar, dan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzakkar, dan ingatlah qaulahu subhanahu wa ta'ala, akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa mengerjakan keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa ini, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, dia pasti mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala ghafuran, maha pengampun, rahimah, maha kasih sayang. Ingat mamang, mohon maha pengampunnya Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita yang terbesar sekalipun. Kemaha ampunan Allah itu maha luas, jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Maka jangan berputus asa untuk selalu bertobat ketika mengerjakan dosa. Fahadihi, maka inilah. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah. At-taufiku, taufik hidayah. Hanya milik Allah. At-taufiku, taufik hidayah. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk selalu bertobat. Faslun ay hadza faslun, inilah satu fasal. Wa jumlatul amri, dan kesimpulan dari perkara-perkara tersebut yang sudah diterangkan. Annaka, sesungguhnya engkau. Idza tada'ta, jika engkau memulai, fabarra'ta qalbaka, dan engkau memulai membersihkan hati engkau, anid dunubi, dari dosa-dosa, kulliha, seluruh, bi antuwatinahu, dengan memantapkan hatimu, ala alla ta'uda, supaya tidak kembali ila dambi, mengerjakan dosa, abadan, selama-lamanya, albattata, sama sekali. Kesimpulannya, jika kita memulai taubat, maka bersihkan hati, lalu niatkan, mantapkan, mentaubati dosa-dosa seluruhnya, dengan cara tidak kembali mengerjakan dosa itu selama-lamanya sama sekali. Falyakun kana minka ala wajhin. Falyakun makana minka ala wajhin. Maka jika keadaan engkau suatu saat ala wajhin, dalam satu kondisi, lalu melakukan dosa lagi, alimallahu subhanahu wa ta'ala, Allah maha tahu, subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Ketika kita suatu saat sesudah berniat, berazam, tidak melakukan dosa sama sekali, bertobat kepada Allah SWT, lalu suatu saat kita melakukan dosa lagi, Allah pasti tahu. Tahu apa? Sidqa azmika, akan benarnya azam engkau, niat engkau. Min qalbin taqin, dari hati yang bersih. Ingin kita itu selalu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan ingin kita itu tidak melakukan lagi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Wa turdil husuma bima amkanaka, dan engkau mencari ridhonya musuh semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kita bisa. Wa taqdi, dan qadailah al-fawaita,
akan ibadah-ibadah yang luput bima taqdiru alaihi. Semampu engkau. Dulu pernah ketika melakukan dosa enggak sholat, qodoi sholatnya. Dulu pernah melakukan dosa enggak puasa padahal mampu puasa, qodoi puasanya. Wa tarji'a fil baqi ila Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kembalilah engkau fil baqi sesisanya ilallah Subhanahu wa taala kepada Allah taala. Bil ibtihal dengan merendahkan diri, wa tadarrui dan DP merendahkan diri. Liak fiyaka dzalika. Cukup engkau lakukan yang seperti itu. Jadi memang ma'asyiral muslimin jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya ketika kita sudah memulai berniat untuk tobat, bersihkan hati kita untuk betul-betul bertobat, mantapkan tidak kembali mengerjakan dosa-dosa selama-lamanya. Nah, jika kita sudah berniat seperti itu, sudah istighfar, sudah bertobat, lalu suatu saat kita melakukan dosa lagi, Allah pasti mengetahui bahwa kita sudah berniat betul-betul dengan hati yang bersih, bahwa kita ingin dan tidak ingin melakukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan apa-apa yang dulu pernah kita lakukan, sholat kita tinggalkan, ibadah-ibadah wajib kita tinggalkan, itu qodoi. Semampu kita. Sesudah itu kita lakukan, lalu kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Dengan merendahkan diri, dengan DP di hadapan Allah SWT. Sesudah itu, sesudah menata niat, summatat haba fatas tagsila. Ini lalu Imam Ghazali menceritakan bagaimana kita melakukan proses taubat itu. Jadi pertama yang betul-betul. Yang kedua, summatat haba fatagtasila. Kemudian pergilah engkau dan lalu mandi. Mandi taubat ngomong-ngomong. Ma'asyiral muslimin, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, kalau belum pernah seumur hidup mandi taubat, maka mari kita mandi taubat. Mandi taubat itu sebenarnya seperti kalau saya diajarkan oleh ayah, oleh orang tua kami, itu mandinya seperti mandi wajib. Jadi seluruh tubuh diguyur dari atas. Tapi niatnya nawaitul husla li taubati lillahi ta'ala. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala karena Allah. Jadi ini bisa kita laksanakan setiap hari, setiap kita mandi. Setiap mandi keramas, lalu kita niati taubat, mandi taubat. Nah, kalau niatkan mandi taubat. Atau katakanlah setiap Jumat sekali sambil mandi Jumat, sunnah, kemudian monggo kita juga niat mandi taubat. Fataghsila siyabaka, lalu cucilah baju-baju engkau. Pakaiannya juga dicuci. Wa tusolli arba'a raka'atin, dan sholatlah 4 rakaat. Bagaimana sholatnya? Sholat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian kul ya kulhu, al-kafirun dengan al-ikhlas suratnya, rakaat pertama, rakaat kedua. Kama yajibu, sebagaimana sholat yang diwajibkan. Kalau ini hitungannya sholat sunnah ya. Ya sholatnya seperti sholat wajib biasa yang 2 rakaat itu. Tapi ini hitungannya sholat sunnah. 2 rakaat, 2 rakaat. Wa tadu'a wajhaka bil ardi, dan letakkan wajah engkau bil ardi, di bumi, di lantai. Kalau saya membaca kitab ini, itu posisinya lantainya tanah, karena nanti ada
tahapan meraup debu. Ini sholat tobat, kita diajari sholat tobat oleh Imam Ghazali. Fi makanin khalin wa tad'a wajhaka, dan letakkanlah wajah engkau untuk sujud bil ardi, di tanah, fi makanin khalin, di tempat yang sunyi, haitsu la yarka illallah subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada yang melihat seorang pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Summa taj'alat turaba ala ra'sika, kemudian jadikanlah debu-debu di tanah itu ala ra'sika, engkau tabur-taburkan di kepalamu. Wa tumarrigu alladzi huwa a'azzu a'taika, di mana wajah itu merupakan bagian yang mulia anggota tubuh engkau. Fit turabi, di tanah, bidam'in jarin wakol, dengan hati yang susah, wasotin alin, dengan suara yang keras, wanidain khalin, dan khofiyin, wanidain khofiyin, dan seruan yang sunyi. Jadi kita cari tempat, kalau nemu ya di tanah, sujudnya itu bisa meraup tanah yang suci di sekitar kita, cari tanahnya tanah yang suci ya. Amkanaka, semaksimal mungkin, ingat-ingat seluruh dosa-dosa satu persatu. Wa taluma nafsaka al-fi'liha, dan celalah diri engkau itu, al-asyata, yang suka mengerjakan maksiat, buat bikhoha, dan ingat-ingatkanlah diri engkau itu. Watakulu, dan katakan kepada diri sendiri, ya nafsu, wahai diri, amma tastahi, apakah engkau tidak malu melakukan dosa-dosa? Amma annalaki antatubi, apakah engkau belum saatnya segera bertobat, watarji'i, dan engkau kembali kepada Allah? Apakah belum saatnya? Kenapa engkau tunda-tunda? Alaki taqotun bi'adabillahi subhanahu, apakah engkau merasa mampu menahan siksa Allah SWT di neraka kelak? Alaki hajatun bisahtillahi subhanahu, apakah engkau butuh kepada murka Allah yang maha suci? Watadkuru min hadza kasiron watabki, dan ingatlah kondisi yang seperti ini, kerjakan kasiron yang banyak, watabki, dan menangislah. Yadaika, kemudian angkatlah dua tangan engkau, ila rabbir rahimi subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb yang maha kasih sayang, subhanahu, yang maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Wa taqulu, dan berdoalah. Ini doanya sesudah sholat tobat 2 rakaat, merenungi dosa-dosa. Jadi tahapannya tadi, niat betul-betul dibersihkan dari hati yang bersih. Yang kedua kemudian mandi tobat, nama itu ghusla litaubati lillahi ta'ala. Gitu saja cukup niatnya, atau bahasa Indonesia saya niat mandi tobat lillahi ta'ala. Pakai baju yang suci, lalu cari tempat yang sunyi, yang hanya Allah saja yang tahu, tidak ada orang yang lain yang tahu. Kalau nemu sebaiknya tempat yang ada tanahnya, di mana lalu kita bisa menaburkan tanah suci itu ke kepala kita dan wajah kita. Menangis, mengingat dosa-dosa, ingatlah semuanya. Lalu kembali mengatakan kepada diri sendiri, cacilah diri sendiri yang melakukan dosa-dosa. Kemudian kita berdoa. Ini doa sholat taubat yang diajarkan Imam Ghazali. Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abid, aku ini adalah hambamu yang telah lari dari engkau. Roja'a ila babika,
kini aku kembali kepada pintu Engkau. Abdukal asi, wahai Tuhanku, aku ini hamba Engkau yang berat. Roja ila sulhi, aku kini kembali ila sulhi, kepada kebaikan. Abdukal mudlibi, wahai Tuhanku, aku ini hamba Engkau yang berdosa. Ataka bil udri, aku datang kepada Engkau bil udri, dengan udur, mohon maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Bijudika, dengan kemurahan Engkau. Wataqabbalni, dan terimalah taubatku. Bifadlika, dengan keutamaan Engkau. Wangdur, dan pandanglah ilayya aku. Birahmatika, dengan rahmat Engkau. Allahumma ghfir, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Masalafa, apa-apa yang telah lalu, minad dunubi, dari dosa-dosaku. Wa'asimni, dan jagalah aku. Fima baqiya minal ajali, setelah ini dari sesisanya umur-umurku. Fa'innal khaira kullahu biyadika, sesungguhnya seluruh kebaikan itu ada di tangan Engkau. Wa anta bina, dan Engkau terhadap kami raufun rahimun, maha kasih sayang. Summa tad'u du'a asyiddati, kemudian berdoalah dengan doa siddah, doa orang yang sangat susah, doa siddah ini. Wahwa, doanya adalah ya mujalli awaimal umuri, wahai zat yang menghilangkan perkara-perkara yang besar, wahai zat yang menghilangkan dosa-dosa yang besar. Ya muntaha himmatal mahmumi, wahai zat yang menjadi ujungnya harapan orang-orang yang berharap, orang-orang yang susah. Ya man, wahai zat, idza arada syai'an, jika menghendaki sesuatu, innama yaqulu lahu kun fayakun, sesungguhnya dia mengatakan kun fayakun, jadi, maka terjadilah. Ahatat bina dunubuna, sungguh meliputi terhadap kami dunubuna, dosa-dosa kami. Antal maghfuru, engkaulah zat yang jadi andalan kami, jadi simpanan kami. Laha, untuk mengampuni dosa-dosa kami. Ya maghfuru likulli siddatin, wahai zat yang menjadi andalan bagi setiap orang-orang yang susah. Siapa andalan kita? Ya Allah, kalau kita sedang susah. Kuntu, sesungguhnya aku, anukuruka lihadis saati, aku mengandalkan engkau semata, lihadis saati, pada waktu ini. Fatub alayya, maka terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat, yang maha kasih sayang. Summaksir minal bukai wa tadalluli, kemudian perbanyaklah menangis dan menghinakan diri. Wakul, dan katakan, berdoalah lagi, ya man la yashuluhu sampun an sampin, wahai zat yang tidak pernah merasa sibuk terhadap orang-orang yang mendengar, tidak pernah merasa sibuk mendengar doa-doa hambanya. Ya man la tughallituhu masaili, wahai zat yang tidak pernah direpotkan dengan permintaan-permintaan hambanya. Ya man la yabramuhu ilhahu mulihin, wahai zat yang tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa bosan dengan keluhan orang-orang yang suka mengeluh. Adzikni, sejukkanlah aku, barda Afrika, dengan dinginnya maaf dari engkau. Wahalawata maghfiratika, dan dengan manisnya ampunan dari engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Summa, kemudian sesudah berdoa itu, tusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfiru li jami'il mudnibin, dan mohonlah ampun orang-orang yang berbuat dosa. Astaghfirullahaladzim,
li wali walidayya wa li ashabil huquq wajibatil aliyah wa li jami'il muslimin untuk seluruh orang yang berdosa, wal mukminat dan orang-orang mukmin, wa tarji'u dan kembalilah ila taatillahi jalla jalalahu, dan kembalilah kepada taat kepada Allah yang maha agung. Fatakunu, maka jadilah kau telah bertaubat taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Waqad kharajta minad dunubi, dan sungguh tahiron, dalam kondisi suci, kayaumi waladatka ummuka, seperti hari ibu engkau. Wa habbakallahu, dan insya Allah dan pasti Allah mencintai engkau azza wa jalla. Walaka, dan bagi engkau minal ajri, dari pahala, wasawabi, dan ganjaran. Wa alaika, dan engkau menerima minal berkati, barokah-barokah Allah, warahmati, dan rahmat-rahmat Allah. Malahi wasul barokah-barokah Allah itu yang tidak bisa meliputi wasful artinya, karena saking besarnya Allah. Jadi kalau disifatkan bagaimana besarnya barokah dan rahmat Allah itu, mensifati itu lebih besar lagi barokah dan rahmat Allah itu. Wa hasolalaka, dan hasil laka bagi engkau al-amnu, oleh rasa aman. Wal khalasu, dan rasa ikhlas. Wa najauta, dan engkau menjadi selamat. Min husatil ma'asi, dari seretannya maksiat-maksiat. Wabaliyatiha fid dunya wal akhirah, dan cobaan-cobaannya di dunia dan akhirat. Dan lalu engkau menjadi kotok tahadil akobatan, sungguh engkau telah menempuh akobah ini, akobah taubat, biizin Allah Ta'ala. Wallahu, dan Allah waliyul hidayati, itu yang memiliki hidayah, wa taufiki, dan memiliki taufik, bimannihi wa fadlihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya, wa fadlihi, dan keutamaan-keutamaannya, kama huwa ahlu, sebagaimana dia Allah itu memang menjadi ahli. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tata cara taubat ini, jadi jangan lupa pertama niat betul-betul yang bersih, kemudian kedua mandi taubat, memakai pakaian yang suci, lalu cari tempat yang sunyi yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Kalau sekarang mungkin di lapangan sulit mencarinya, mencari lahan tanah, ya tidak apa-apa di loteng misalnya, di jemuran, di mana keluarga ada di bawah, jemuran pas sepertiga malam itu sepi-sepinya, hanya kita yang tahu, di mana kalau kita mengeluh, teriak, tidak ada orang yang tahu, menaubati dosa-dosa tidak ada yang tahu. Lalu sesudah sholat berdoa, baca sholawat, baca istighfar. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan sholat taubat, melaksanakan mandi taubat, dan melakukan ajaran tata cara Imam Ghazali ini. Minimal sekali seumur hidup, nanti kalau sudah merasakan nikmatnya, kalau bisa di setiap kita qiyamul lail, kalau tidak bisa ya seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali atau setahun sekali. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat barokah dan kita bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.